diolah juga dari kertas. Nah untuk kemasan teh kotak ini diambilnya dari hutannya itu ada di Eropa, dari hutan pohon pinus, banyak pohon pinus. Kenapa harus di Eropa? Kenapa sih kok nggak di Indonesia? Karena kan di sini juga ternyata kita banyak pohonnya. Ada yang tahu nggak kenapa? Kan di sini di Indonesia juga ada pohon pinus. Kualitasnya. Dan Penanamannya. Jumlahnya. Betul. Jadi ada beberapa alasan memang kenapa si Kogi ini dia mengambilnya masih dari Eropa. Itu kan salah satunya adalah mereka bilang karena seratnya. Jadi seratnya si pohon pinus itu di Indonesia, karena di Indonesia kan baru tumbuh berapa tahun tebang, ya kan 5 tahun tebang. Dan biasanya katanya seratnya itu masih belum tebal, masih sedikit. Makanya mereka ambilnya masih di Eropa sana. Dan juga kenapa salah satunya diambil di sana? Kamu tadi ada yang bilang apa penanamannya ya, kalau salah ya. Nah kalau untuk bahan-bahan karton teks untuk teh kotak yang kita ambil dari Eropa itu sudah memiliki sertifikat namanya FSC atau Forest Stewardship Council. Jadi ada organisasi internasional yang punya sertifikat untuk penebalan hutan. Jadi hutan-hutan yang ditebang dengan label FSC ini itu adalah yang sudah dilestarikan. Jadi yang kalau sistemnya gampangnya adalah kalau kita ambil satu pohon, itu bibit yang harus ditanam minimal kayak 5 gitu. Dan memang ada jaraknya berapa tahun pohon itu boleh ditebang. Nah itu yang kalau di Indonesia sayangnya masih belum berlaku seperti itu. Kenapa? Karena kita masih ambil dari Eropa. Dan kalau teman-teman lihat labelnya FSC juga udah ada di sini di karton packnya teh kotak gitu, dan ada juga nomor ada kodenya. Teman-teman lihat di sini. Kenapa ada kodenya? Karena ini kan organisasi internasional. Pasti nanti kalau tadi Kak Dila sempat bilang audit untuk pengecek kan. Nah kalau untuk kita mengecek benar nggak sih bahwa si kemasan ini asalnya dari hutan yang sudah dilindungi. Ini ada nomornya dan bisa di-trace, bisa kita lihat asalnya dari hutan di Eropa di mana, apakah di Norwegia, apakah di Swedia, apakah di Jerman misalnya. Itu bisa di-trace sampai sedetail itu. Ada yang mau ditanya, ada yang bingung? Enggak, mukanya bingung. Oke, lanjut lagi dari tadi. Nah, jadi setelah tadi diambil, ditebang, dipilih yang area-area mana aja yang boleh ditebang, kita bawa ke pabrik oleh mereka. Jadi dari donor itu ada namanya mesin untuk perintisnya kali ya. Jadi mereka nanti dari satu donor itu menjadi seperti ini, seperti apa? Gulungan, jadi gulungan kertas, gitu yang tipis-tipis, gitu. Nah untuk dari gulungan ini akhirnya nanti kan dia besar kan, bulat, ini potong kecil sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Dan dari komisi sendiri mereka produksi kira-kira 30 miliar karton tiap tahunnya. Gitu kan, kebayang jumlahnya sangat banyak sekali. Dan untuk dari mesin ini, jadi memang yang kita buat tidak mengandung apa ya. Jadi benar-benar kita produksi dari pohon dijadikan kertas, jadi karton packagingnya. Ya memang secara natural, dalam arti kita nggak menambahkan ada kimiawi di sana, gitu kan. Jadi dari rasa ataupun konservatif dari kayunya nggak ada terganggu. Gitu. Nah dari sini baru setelah menjadi packaging seperti ini, itu kita pilih. Gitu. Kalau teh kotak seperti ini kan, dia jadi ininya atasnya masih terbuka, langsung dipilih dari atas, langsung ditutup. Kalau untuk yang susu biasanya dibeda, jadi dia keluar itu bentuknya belum jadi kotak, tapi masih jadi seperti kertas begini. Nah, selembar begini. Jadi airnya jatuh, dia langsung merangkap semuanya. Gitu. Kalau yang teh memang pada saat mau dipilih dia sudah jadi kotak seperti ini, cuma atasnya bisa dibuka, diisi terus ditutup. Kalau yang susu memang agak beda, jadi benar-benar dari kertas itu, jadi benar-benar harus cepat gitu, dan memang ketika air turun dia langsung turun keluar. Sayang sih kita nggak mau video, sebenarnya ada video yang bisa proses asli itu seperti apa. Ini yang kita bawa sekarang hanya animasinya dulu. Nah, untuk karton pack sendiri
bisa bilang bahwa ini banyak banget lapisannya. Jadi kalau teman-teman nanti iseng coba di sini ada banyak lapisan dari bikin karton pack ini, dan lapisannya ada hampir 6 atau 7 lapisan, dan itu dibandingin dengan kita bisa bilang dengan plastik gitu ya, yang lain-lain memang lebih bagus. Kalau teman-teman suka lihat di warung ada yang naruh botol minuman plastik di dekat bagian kaca di depan, suka warnanya berubah, pernah lihat nggak? Nah, karena apa? Karena dia nggak punya pelindung, jadi terkontaminasi oleh dari cahaya matahari, warnanya berubah, dan juga kandungan minuman dalamnya pasti berubah. Kalau teman-teman coba beli, pasti rasanya akan beda gitu, karena dia nggak punya pelindung. Nah, kalau untuk kemasan ini karton ada pelindung namanya polyethylene, dan juga ada aluminium foil. Nanti kita akan lihat lapisan-lapisannya, dan itu juga tahan bocor gitu. Nah, jadi setelah tadi diproduksi gitu kan sampai jadi karton pack, akhirnya mulailah distribusikan ke supermarket, ke minimarket, ke toko-toko dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya yang mau kita tekankan juga di sini kan sebenarnya udah ada ya tempat sampah. Nah, sudah penuh ya, tinggal diambil ya. Tapi ada yang pernah ambil nggak dari luar? Belum ada ya. Tapi udah terpisah ya. Oke, nanti kita akan informasikan ke Armada Kemasan itu partner kita juga, dia perusahaan yang bisa merecycle kemasan karton. Nanti setelah ini saya bisa kasih. Nah, jadi setelah dari sampah-sampahnya itu dikumpulin ya teman-teman ada di sini, nanti kita ambil, nah bawa recycling pabriknya, akan kita olah menjadi produk yang bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan lagi. Contohnya adalah ini, misalnya di sini paper bag, itu kan ada paper bag. Terus juga pernah dapat ini kan yang recycle board, pernah nggak? Ya, maksudnya kan tempat sampah di bawah sampah. Recycle boardnya itu. Yang recycle board yang di depan, warnanya kan abu. Pernah lihat nggak dari dekat? Pernah lihat? Ada yang pernah lihat pakai sedotan nggak? Serpihan ya? Itu. Jadi recycle board yang tempat sampah itu dari kemasan karton. Jadi diolah gitu kan. Akhirnya salah satunya selain jadi bisa recycle board seperti itu, bisa juga jadi paper bag kayak gini, bisa juga jadi buku gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita mau challenge teman-teman juga di sini gitu. Sayangnya Armadanya nggak datang, karena dari mereka pengen banget kalau dari teman-teman ternyata pengumpulan sampahnya sudah banyak, mereka bisa kasih kalian insentifnya dalam bentuk apa? Insentifnya contohnya dalam bentuk buku misalnya, tapi bukunya memang benar-benar full dari bahannya recycle gitu. Nah, dari yang pengolahannya sampai jadi karton, ada pertanyaan nggak? Masih ada yang bingung nggak? Itu diisinya tuh di Indonesia atau di luar? Oh, diisinya. Kalau diisinya untuk teh kotak, kita di Indonesia belum ada. Jadi diisinya dari Thailand. Jadi bayang nggak teman-teman kalau ternyata yang produk yang kita bisa minum teh kotak sehari-hari itu tuh ternyata nggak segampang itu bisa dibuatnya, bahannya dari Eropa, bikinnya di Thailand, diisinya di Thailand, baru dikirim lagi ke Indonesia, gitu kan? Jadi sebenarnya kita bawa sampah dari luar, gitu kan? Kalau nggak, kita ambilnya dari hutannya di Eropa, jauh-jauh. Akhirnya sampahnya kemana? Sampahnya ke sini kan, Indonesia, bukan ke Eropa. Mereka justru yang diuntungin. Ya kan? Nah, itu makanya harus ada kesadaran dari kita, biar karena bahan-bahan seperti ini sebenarnya masih bisa untuk di recycle dan masih bermanfaat lah, kita bisa jadikan produk yang lainnya. Tuh, makanya itu yang mau sebenarnya kita tekani di situ. Kalau Ultraja sendiri itu dari Indonesia atau dari mana? Indonesia nggak, Ultraja dari Indonesia. Indonesia kita kantornya di Bandung. Jadi memang benar-benar perusahaan Indonesia. Jadi produksinya di Thailand. Nah, di produksinya sebenarnya bukan produksi, jadi ininya paper packnya aja. Tapi di fillingnya diisi dengan si tehnya itu di sini. Gitu. Jadi bahannya dari Eropa, kertasnya, kartonnya. Di Thailand itu mereka seperti ini, jadi dicat lagi, ada lapisan beberapa.
baru mereka bawa ke Indo, dan di Indo itu tinggal diisi aja. Isinya di sini. Oh iya, boleh. Gimana? Kalau misalnya itu kan set otak kan pemasaran kan beda sama pemasaran dari kita pemasaran. Bedanya tuh apa pengolahan dari pertama dari kayunya apakah beda, prosesnya beda, hitung-hitung. Nanti di sini ada gambaran prosesnya, tapi kalau dari bentuknya memang beda. Sama-sama kayu, tapi kayunya beda. Jadi kalau untuk yang kemasan karton pack ini yang saya tahu pohon pinus, tapi itu juga pinus kan ada beberapa macam, ada variatif jenisnya. Saya nggak tahu jenisnya apa, tapi yang jelas memang beda dibandingkan dengan kita produksi kertas untuk HPS biasa. Makanya untuk kenapa kita nggak ambil kenapa sih nggak ambil dari pohon pinus di Indonesia aja, karena memang beberapa jenisnya agak masih kurang seratnya gitu. Jadi kalau misalnya kita buka di sini nanti kita lihat ya habis dari sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau dibuka di flow packing itu si kartonnya ada kelihatan seratnya itu tebal. Gitu. Kalau untuk HPS kan dia seratnya udah kelihatan sebenarnya karena udah tipis kan. Gitu. Ada lagi yang tanyain? Lanjut ya. Oke. Nah tadi kita udah jelasin tentang pengolahannya, asalnya dari mana, pengolahannya dari mana sampai akhirnya jadi kemasan karton ini. Nah sekarang ini adalah dari Armada Kemasan, ini adalah perusahaan mereka yang mengolah limbah sebenarnya, tapi khususnya adalah limbah karton pack. Teman-teman kebayang nggak tiap hari itu ada berapa sih kemasan karton pack sampah per ini? Tonton ya. Ini sih dari lihat sini aja, gue udah kebayang gitu pasti jumlahnya banyak sekali. Dan kebanyakan orang yang mungkin dari kita juga ketika udah minum, ya ini udah menjadi sampah ya udah dibuang aja gitu. Tapi untuk seperti Armada Kemasan, sampah ini sebenarnya bisa jadi barang yang nilainya tinggi buat mereka. Tonnya tuh, karena keadilan 8 miliar ton per hari di Indonesia. Oh enggak, per tahun ya? Tahun di Indonesia ya? Di Indonesia ya, tapi itu cuma kemasan doang. Kemasan karton aja, 8 miliar. Sebesar apa tuh $8 lebih mungkin kan? 8 miliar.